Halo pemirsa, apa kabar? Semua sehat? Ada yang sakit? Aduh kalau sampai ada yang sakit, cepat sembuh ya. Yang pasti nih, hari ini kembali lagi saya Novita Angie menjumpai Anda dalam acara Gaya Hidup Masa Depan, Cicil. Dari sekarang. Wah ini ya pemirsa ya, hari ini tuh yang akan kita bahas adalah seputar... Loh apa sih ini rame-rame? Maaf ya Ibu Angie. Aduh, maaf ya Mas, Mbak. Apa kabar Tian? Apa kabar Angie? Kenapa? Kamu kenapa? Tunggu. Kok terburu-buru begitu Tuh kan sih? udah opening. Iya udah mulai opening lah, duluan. kamu telat Maaf ya loh. pemirsa di rumah. Enggak soalnya tadi nih nungguin Tian. Nunggu itu menantap pengantin baru. Nunggu junior mandi. Nunggu junior pakai sepatu. Ya, nggak Nungguin apa-apa. sarapan. Ya, nggak Ini itu lama banget. Akhirnya begini kan telat kalau nunggu mulu. Udah tunggu sapa dulu dong pemirsa. Halo, Aduh, pemirsa. marah-marah belum nyapa pemirsa. Ya, panik soalnya kalau terlambat kayak begini. Tapi ya, kalau masalahnya cuma nunggu yang gini mah masalah nunggu sepele lah. Loh. Ada nunggu yang berbahaya. Nunggu ada nih. apaan? Ada yang satu yang kalau kita bilang menunggu yang ini itu berbahaya. Nunggu apa sih? Menunggu untuk mapan. Waduh. Tuh, itu dia tuh, kan? Maksudnya gimana tuh? Nih, kamu maksudnya bertanya-tanya tentang menunggu untuk mapan itu gimana? Kamu pernah nggak sih merasa atau melihat bahwa ini ya sekarang ini banyak banget nih orang-orang dengan beragam alasan nih ya menunda untuk berinvestasi atau mungkin berproteksi. Ini menarik banget ya buat kita bahas hari ini ya Tian ya. Kita mau ngebahas soal itu tadi. Kenapa kita menunda atau kenapa kita menunggu untuk berinvestasi dan juga berproteksi? Iya, Ya kan? Kalau mungkin gini, aku mau nanya, Tian sendiri sudah merasa mapankah? Persiapannya untuk masa depan secara financial nih gimana nih? Kalau aku sih awalnya karena memang sebenarnya aku kan masih muda ya. Kalau mikirin investasi jangka panjang tuh kayak udahlah nanti aja gitu. Yang penting investasinya gini-gini aja deh, nanti aja. Yang penting hura-hura dulu atau apa, main-main dulu gitu. Tapi setelah menikah ternyata oh iya ya, nanti tiba-tiba aku punya baby, punya anak atau gimana. Kalau misalnya kerjanya nggak mapan, nggak settle dari sekarang dan nggak ada investasi gimana gitu, kasihan kan. Banyak orang berpikir gini, misalnya nih yang belum berinvestasi atau belum berproteksi ngerasanya cuek, ntar aja, belum waktunya. Sementara mungkin ada juga yang bertanya gini, saya udah punya investasi, tapi bener nggak ya apa yang saya investasiin ini? Itu dia. Kalau Ya Tian kan? sendiri gimana? Udah punya investasi belum sih untuk masa depan? Mungkin kalau investasi sekarang masih kayak dalam properti gitu ya, misalnya kayak tanah apa. Tapi bingung juga ya, apa emang itu cukup, apa emang tepat harus belum ya? apa memang harus dikembangin lagi atau gimana. Makanya aku kesini mau ngerumpi. Oh ngerumpi? Iya, aku kan emang nggak tahu, jadi aku harus tahu nih. Ih, dia juga sama ya, kamu juga sama aku sama kan kita investasinya tanah liat tapi agak susah sih ya kalau kayak gitu ya. Beda dong. Berbentuk kendi. Iya Beda sih, dong. beda. Tapi gini deh, patung. kalau mungkin Tian punya pertanyaan, Bayu dan juga saya sendiri juga punya pertanyaan ya. Kita sudah berinvestasi, tapi udah benar belum? Atau yang belum berinvestasi, ini gimana caranya ya? Mendingan kita langsung ngobrol sama Bapak Rusli Chan, Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia. Halo Pak Rusli. Apa kabar Pak Baik, Rusli? sehat Pak? Silakan. Ya, silakan Pak. Lagi seru ya nih ya. Iya Pak, Iya, ngomongin soal investasi kan banyak yang menunda-nunda nih Pak, ya kan. Bahkan bilangnya gini, aduh masih muda, saya kan baru nikah, saya mau menikmati dulu. Atau mungkin dari sebelumnya deh, belum nikah, kayaknya terlalu kayak orang tua aja sih mikirin investasi ya kan. Betul. Nah ini Pak, kalau berdasarkan yang Bapak lihat nih, kenapa sih sebenarnya banyak orang menunda Pak? Jadi dalam hal ini banyak alasan ya kenapa orang menunda ya. Iya. Ada yang karena tidak tahu cara investasi yang tepat itu seperti apa, masih bingung mau investasinya kemana. Kemudian ada yang juga masih nggak bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Dan banyak alasan sebenarnya kenapa orang menunda. Pikirnya sesuatu itu baru terjadi nanti anak sekolah 15 tahun ke depan, Iya, masih lama. bener. Ya. Dan itu merupakan homework kita ya, PR kita bersama untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia supaya melakukan investasinya lebih awal, lebih cepat ya. Iya. Karena bicara tentang kemapanan atau kehidupan yang mapan, kenapa kita harus nunggu kan? Benar sih, benar ya. Iya, ya. Akan lebih cepat tuh sebenarnya lebih baik lagi ya Pak ya. Betul, Dan juga jadinya nggak berat buat kita ya Pak ya.
Benar. Iya. Nah, Kalau kita itu lebih dia. cepat mempersiapkannya kan tentunya nggak lebih berat, lebih ringan, Benar, dan manfaatnya juga lebih banyak buat kita ya. Benar, kalau seperti tadi Pak Rusli bilang kan banyak yang berpikiran bahwa gini, anak saya masuk SMP masih lama, orang saya baru pasangan baru gitu kan, pengantin baru-baru menikah, masa saya udah harus pikirin anak masuk SMP? Nggak Loh. apa-apa ternyata ya Pak ya. Iya. Malah Oke. sebaiknya seperti itu. Ini Nah, yang di studio banyak yang mau nanya, boleh nanya sekarang nggak sih? mau nanya sekarang? Nanti aja deh ya. Jangan ya, sebentar ya, sebentar ya. Ini masih meresapi dulu, karena saya yakin nih yang di studio juga lagi mikir nih. Bener juga ya apa yang dikatakan oleh Pak Rusli tadi ya, banyak menunda-nunda nih. Oke. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Kemapanan itu kan bicaranya tentang akumulasi kekayaan kan Ya. untuk masa depan. Yap. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah kedua-duanya. Tetapi proteksi ini tidak bisa lepas daripada investasi kita. Kenapa? Dipersembahkan oleh